yang disebut dengan air conditioning. Orang taunya AC itu pendingin udara. Betul Pak ya. Padahal sebenarnya dari kata-kata air conditioning adalah pengkondisian udara. Betul Pak ya. Nggak mesti didinginin ya Pak ya. RH itu kelembapan Pak. Oh, Iya. humidity. Jadi misalnya manusia itu kan nyaman di kelembapan 50-60%. Widih, sampai begitu ya. Pernah masang AC ruang kamar mayat nggak sih Pak? Kalau kamar bos saya Langsung. Jepang itu juga kalau misalnya kita meeting mingguan gitu selalu kalau misalnya ketemu orang harus pakai masker ya gini jaga jarak seperti ini ya. Selalu dia juga Selalu himbau, begitu ya Imbo ya. Kesehatan nomor 1. Iya betul. Kesehatan nomor 1. Tapi katanya tadi omset nomor 1. Target nomor 0 Pak. Nah, iya. Lebih dukur. Oke, untuk ke depan nih Pak, apa sih harapan dari Mitsubishi ke Balioni? Lagi-lagi kita berjumpa. Apa kabar semua sobat yang ada di rumah? Jumpa lagi dengan saya Johnny SKL di Balioni Corner tentunya. Sebuah channel inspiratif yang akan menyajikan tokoh-tokoh luar biasa dalam dunia bisnis yang akan menginspirasi kita di masa pandemi tentunya. Dan jangan kemana-mana karena pada episode kali ini saya kedatangan seorang tamu yang gantengnya seperti aktor Hong Kong di sini. Dan beliau ini adalah seorang project sales manager area Bali Nusra ya, dan saya sudah ditemanin oleh beliau. Tapi sebelum kita sapa, jangan lupa dulu tekan tombol subscribe di bawah, nyalakan notifikasinya, dan terus dukung channel ini untuk semakin berkembang. Langsung ke tamunya ya. Untuk itu kita langsung bertemu dengan Bapak Alexander Gunawan dari PT Mitsubishi Electric Indonesia. Apa kabar Pak? Baik Pak. Ini ya kan nggak salah saya bilang wajahnya kayak aktor Hong Kong nih. Gimana sehat Pak? Sehat Pak Johnny. Puji Tuhan kalau sehat Pak. Gini, kita semua tahu nih ya, kita sekarang lagi masa pandemi nih ya. Iya betul. Nah, masker sudahlah, nanti aman lah ya, kita distancing lah ya. Nah, gimana nih Pak? Ada perubahan apa nih dari bisnis Pak di masa ini? Untuk di Bali Nusra khususnya Pak ya. Bali Nusra khususnya. Terang ya memang ada ya karena situasinya juga seperti ini kan, juga investment juga orang-orang juga untuk investment kan juga belum berani kan saat ini. Masih jadi nahan diri gitu ya? Masih nahan diri lah seperti itu Pak. Jadi ya kalau dibanding tahun lalu ya cukup banyak juga menurunnya. Cukup ada perubahan signifikan ya? Boleh dibilang seperti itu dah Pak. Itu dalam segi apa Pak? Biasanya Bapak main di mana? Project atau apa? Kalau Mitsubishi Electric kan kami fokusnya di project. Oh, fokus project ya memang ya? Project ya. Oh, Jadi I see. project pemerintah dan maupun swasta seperti itu Pak. Berarti udah kenal Balioni lama nih. Ketemu Bu Ari dari tahun berapa? Kalau ketemu Bu Ari dari 2018 Pak. 2018, 3 tahunan ya? Iya, kebetulan beliau ya memang salah satu pendukung Mitsubishi Electric dari Bali. Waduh, Terima kasih Bu Ari udah disupport. Nah tuh, terima kasih Bu Ari udah disupport. Tapi selama ini kerjasama dengan Balioni gimana? Good. Sejauh ini baik-baik aja sih Pak, baik-baik aja. Iya. Namanya ya kita memberikan ya dukungan. Bu Ari butuh penjelasan misalnya teknis dan lain-lain. Untuk training juga timnya kita support dengan baik. Luar biasa memang Balioni ya. Luar biasa. Iya. Karena ini channelnya juga Balioni Corner. Waduh, kita lagi ada di pojokan Balioni ini. Siap. Semoga Oke, Pak. Semoga juga Balioni bisa sukses terus ke depannya Pak Amin ya. Bapak, amin. Nah itu Bu didoain lagi loh. Tamunya luar biasa. Oke Pak, kita bicara soal project air conditioning ya di masa pandemi. Biasanya nih Mas, selain daripada reduksi cost, apa ada sesuatu lagi yang berubah Pak yang Bapak rasakan before and after pandemic? Ya di samping memang saat ini kan kalau boleh dibilang proyek yang jalan ya hanya sifatnya rumah sakit ya Pak ya, perluasan ruang isolasi seperti itu. Tapi rumah sakit masih jalan ya? Rumah sakit sih ada beberapa masih yang jalan, cuman kan hanya yang ditunjuk aja Pak. Oh gitu. Iya, rumah sakit hanya yang ditunjuk aja. Cuman memang kalau dari sisi Mitsubishi Electricnya sendiri kita juga kembangin produk yang juga cocok untuk kondisi saat ini lah Pak. Jadi buat bisa membunuh virus juga Artinya dari segi inovasi Mitsubishi juga berkembang mengikuti era ya. Iya Pak, untuk inovasi kita terus ya berjalan mengikuti juga tren marketnya saat ini dan kebutuhan yang ada kan Pak ya. Jadi untuk saat ini kebutuhan market itu arahnya ke rumah sakit. Rumah sakit Pak, lebih rumah sakit dan juga
Untuk yang seperti fasilitas ya hospitality kalau di Bali kan hotel juga rumah makan seperti itu kan mereka juga butuh satu hal ya terkait sama isu pandemi ini bagaimana membunuh virus itu kan juga butuh satu new produk normal lah ya, new normal solution lah. ya seperti itu kurang lebih Pak. Teknologi apa Pak yang dikembangkan Mitsubishi? Itu plasma quad namanya kalau kita Pak ya. Itu apa Pak? Jadi dia elektron tinggi gitu Pak ya. Nanti dia akan bisa membunuh mikroorganisme itu dari virus, bakteri, maupun sekarang kan juga isunya udara, kebersihan udara juga Pak, 2.5 itu. Jadi 2.5. juga ada filternya juga. Oke. Itu produk baru kita. Itu juga bisa di-combine sama AC split maupun untuk kebutuhan komersialnya juga bisa. Oh gitu. Ya. Jadi dia rumahan juga bisa. Kantor gitu Pak ya, kayak tadi rumah makan, hotel-hotel gitu. Fasilitas umum lah ya. Fasilitas umum lah Pak. Oh, jadi sudah ada filter untuk bakteri dan virus ya Pak. Bakteri dan virus Pak, betul ya. Luar biasa, berarti harusnya banyak nih, nggak boleh turun nih omset karena makin banyak yang butuh loh Pak sekarang. Iya, mestinya Pak ya. Nah, ini. Oke, baik. Selama ini bekerja sama dengan Balioni ini, pastinya sudah sering dong dapat project-project ya, Iya kan? Ada nggak nih satu project yang menurut Bapak, wah ini sangat berkesan banget, baik itu dari tingkat kesulitan maupun uniknya project ini gitu, yang buat Bapak, wah ini nggak terlupakan nih kerja sama Balioni nih gitu. Iya, kalau dia sama Balioni sih ya ada beberapa sih Pak, ada beberapa juga project yang unik-unik kan seperti itu. Cuma memang pengalamannya ya beda-beda lah Pak. Contoh-contoh nih yang Bapak masing-masing ingat punya apa yang inget ya? Apa ya? Kemarin sih kita ada Unut deh Pak, Unut. Ya, gedung baru Unut. Kemarin tuh kita sempat supply di sana sama Bu Ari. Ya itu ya kita juga presentasi apa sih keunggulan produk Mitsubishi sendiri dibanding kompetitor, khususnya kompetitor Jepang lainnya gitu kan Pak ya. Karena kalau Mitsubishi ya mungkin dari pihak owner juga ya udah tahu untuk produk Mitsubishi sendiri kan juga salah satu multinasional company lah Pak. Betul sekali. Gitu. Jadi itu mungkin yang membuat dari sisi owner juga tertarik sama produk kita gitu Pak. Terus uniknya di mana itu? Serunya di mana itu? Ya itu sih kan kalau kita kan juga di Bali ini kan baru ya Pak ya, maksudnya di Mitsubishi Electric baru dibanding juga merek-merek yang udah existing sebelumnya di Bali kan. Ya itu sih maksudnya kalau kita bisa ikut, bisa menang di situ kan juga satu kejutan juga gitu ya, luar biasa gitu ya, surprise juga. Tapi memang kalau secara brand Mitsubishi siapa sih nggak tahu sih Pak? Iya kan, siapa sih yang nggak tahu? Pabriknya sudah ada di mana-mana kan, nggak cuma di Jepang doang. Betul, kan? Pak, iya. Dengar-dengar ada juga di Filipina ya. Di Thailand. Thailand. Di Thailand ada. Luar biasa, itu pabriknya udah di mana-mana. Dan kalau secara factory-nya, manufacture-nya nih, di samping mengeluarkan produk baru, apa perubahan yang signifikan nih Bapak rasakan before pandemic and after pandemic? Kalau sekarang sih ya training sih Pak. Training? Iya training. Training kita itu kan kalau Mitsubishi Electric kita ada training berkala. Biasanya tim dari masing-masing negara itu akan diundang untuk ke factory itu berkala ya untuk ada training. Oh gitu. Ya, training itu apa Pak? Maksudnya jadi training produk Pak. Jadi training pokoknya kaitannya sama AC. Jadi nggak cuma product knowledge tapi di situ juga ada dasar-dasar AC gitu kayak psikometrik atau pH diagramnya pokok AC banget Pak. Apaan tuh? Aduh, ternyata ribet ya Pak ya. Ribet Pak ya Pak ya. Ya ini buat sobat Balioni nih ya, yang disebut dengan air conditioning. Orang taunya AC itu pendingin udara. Betul Pak ya. Padahal sebenarnya dari kata-kata air conditioning adalah pengkondisian udara. Betul Pak ya. Nggak mesti didinginin ya Pak ya. Pak, ya. Nah makanya ribet sekali ya Pak ya. Ribet, boleh dibilang ribet Pak. Apalagi kita kan juga dalam hal ini untuk keperluan khususnya komersial ya Pak ya. Komersial itu kan bisa banyak faktor-faktor yang kita harus penuhin kan seperti itu. Nggak cuman misalnya suhu udara, di situ ada juga faktor-faktor RH dan lain-lain lah. RH gitu, ya, Pak. RH itu kelembapan, Pak. Humidity. Jadi misalnya manusia itu kan nyaman di kelembapan 50 sampai 60%. Widih, sampai begitu ya? Sampai diukur semua. Berarti sebelum project harus ada konsultan dulu ya kayaknya. Memang kaitannya sama konsultan sih. Oh, I see. Kaitannya konsultan. Biasanya kalau untuk AC itu konsultannya MEP, Mechanical Electrical Plumbing. Jadi bisa satu bagian. Plumbing. Ya, jadi masuk satu bagian. Pemipaan bukan? Pemipaan betul Pak. I see. Karena nanti kan di situ
ada kaitannya juga, misalnya AC, titik lampu, titik-titik pemipaannya lewat jalur-jalur kabelnya gitu kan berkaitan, Mbak. Oh gitu. Jadi biasanya kalau AC dalam satu proyek masuknya ke MEP konsultannya. Oh gitu ya Pak ya. Iya. Itu konsultannya mechanical, electrical, and plumbing jadi Ya, satu. biasanya gitu, Mbak. Itu sampai ngukur bahwa oh ya ruangannya lebarnya segini, kapasitas segini, berarti suhu segini gitu. Iya, betul. Astaga, ribet ternyata ya. Saya yang tahu AC aja setengah PK saya pasang ceret dingin ya udah gitu ya. Ternyata begitu ya. Oke. Nah, untuk kebutuhan rumah sakit sendiri nih Pak, untuk saat ini. Berarti rata-rata Bapak pasang untuk extended room ya atau rumah sakit lama yang pembaruan semua Kalau total? secara umum sih di Indonesia ya, Pak ya. Kalau ya ada yang baru juga, Oh, ada yang baru juga ya. Karena kan program pemerintah juga kan sekarang banyak rumah sakit kan. Pak. Betul. Program pemerintah yang sekarang bangun rumah sakit baru. Ya di samping karena case pandemi ini kan juga extend buat ruang isolasi. Ruangan isolasi sendiri, Pak, mandiri ya. Isolasinya sendiri gitu. Pernah masang AC ruang kamar mayat nggak sih Pak? Kalau kamar makan belum sih. Belum ya Pak. Itu serem. Serem. Nanti suhunya kurang mayatnya bangun. Gerah tau nggak gitu. Panas, Pak. Panas Pak gitu, didinginin, dinginan gitu. Mayat banyak maunya gitu. Oke. Jadi memang kebutuhan memang ada perbedaan market juga ya. Marketnya beda pandemi sama non pandemi. Beda Pak ya, marketnya agak sedikit bergeser ya. Kayak tadi deh, maksudnya saya ngelanjutin kayak tadi dulu. Iya. Kalau dulu training misalnya harus datang ke pabrik. datang ke pabrik. Kalau sekarang training harus online. Zoom. Kan Zoom seperti Oh, itu Pak gitu. ya. Kita Masa juga bisa? presentasi customer juga via ya Zoom. Masa Teams bisa Pak? meeting. Maksudnya efektivitasnya seefektif apa itu training via online? Kalau terlalu banyak orang ya jadinya kadang-kadang kan ada juga yang nggak merhatiin ya Pak. Iya makanya. Kalau setahu saya mechanical, electrical, and plumbing itu trainingnya adalah lebih ke arah hands on kan. Iya, Not betul, just Pak, ya. teori kan. Iya, betul. Nah kalau online gimana Pak? Masa bongkar AC sendiri gitu? Ya kan susah ya kan. Ya dengan berbagai macam kendalanya dah Pak ya. Kami ini juga dari sales kan juga kadang harus ketemu klien kan juga kendala. Kadang-kadang kan kita penjabaran kita presentasi itu kan kita harus kasih gambaran, kita betul. tulis di papan tulis. Betul. Seperti itu kan Pak biar jelas. Kadang-kadang ya kalau nggak bisa ketemu harus pakai Zoom gitu ya kendala. Kadang-kadang kan kita juga gaptek ya Pak ya. Nggak boleh gaptek dong Pak. Sama Balioni nggak boleh gaptek. Iya tapi susah ya untuk meyakinkan orang bahwa yang dijual ini air conditioning, tapi kita harus meyakinkan dari jarak jauh itu susah ya. Mbak, ya. Oh, terus ada solusi nggak dari pihak Mitsubishi? Ya Untuk kalau para salesnya? Ya kalau gitu ya mau ya memang kalau terpaksa ya mau nggak mau ya kita memang harus datang dan ketemu gitu Pak. Memang harus datang prosedur ya prosedur tadi ya dan prosedur dengan sekian protapnya gitu, Iya. dipenuhin gitu ya. Pak, iya. Harus ketemu ya Pak ya. Iya. Luar biasa. Tapi Apalagi- kalau ke rumah sakit nggak takut apa? Ya ada juga rasa takut tuh ada juga Pak. Hmm. Rasa takut kan ada juga. Cuman kan takut omset nggak tercapainya lebih besar. Lebih besar. Rasa takut omset nggak tercapai lebih besar. Iya. Betul. Covid sama ekonomi sulit emang kalah. Kalau kita nggak bisa makan kan juga. Iya bener lebih Sama ngeri aja, ya Pak ya. Iya. Iya betul. Yang penting pakai masker tetap, jaga Betul. jarak, cuci tangan, Betul. sanitizer tetap, iya kan. Betul. Apalagi ke ruang isolasi atau rumah sakit rujukan. Betul Iya, Pak ya. Dari pihak Mitsubishi sendiri, apakah mengeluarkan certain SOP untuk kondisi ini, Pak? Ya kalau dari himbauan selalu sih Pak. Dari himbauan kan langsung turun misalnya dari Jepang gitu. Dari Jepangnya ya? Dari Jepang langsung itu protokolnya kan ketat juga. Jadi diatur sih nggak boleh ini, dihimbau terus by email gitu selalu kita di reminder. Oh gitu ya? Bos saya Langsung. Jepang itu juga kalau misalnya kita meeting mingguan gitu selalu kalau misalnya ketemu orang harus pakai masker ya gini jaga jarak seperti ini ya. Selalu dia juga Selalu himbau, begitu ya himbau ya? Kesehatan nomor 1. Iya betul. Kesehatan nomor 1. Tapi katanya tadi omset nomor 1. Target nomor 0 Pak. Nah, iya. Lebih dukur. Lebih atas lagi. Iya. Kesehatan nomor 1, Bro. Omset nomor 0. Atasnya. Betul. Omset nomor 0. Achievement min 1 atas lagi. Luar biasa memang Bapak ini. Aduh. Oke. Nah, oke. Untuk ke depan nih, Pak. Apa sih harapan dari Mitsubishi ke Balioni? Ya ya selama ini kan kerjasama sudah terjalin dengan Sudah baik Pak. bagus, ya. Tinggal kita bagaimana makin solid lagi Makin kan solid, seperti ya. itu ya dengan sekarang juga kemarin minggu lalu Bu Ari juga ulang tahun gitu juga
peresmian ada bisnisnya Bu Ari yang semakin berkembang, kita harapannya juga ya semakin solid lah kerjasama dengan Balion ini di semua lini lah gitu. Betul sekali. Mungkin ada masukan nih, Bu Ari pasti nonton ini konten kita nih. Nah, silakan Pak, kasih masukan buat Balioni dan Bu Ari tentunya. Monggo Pak, silakan. Ya kalau saya doa aja Pak buat Doa Balioni. aja, gimana doa? Semoga makin sukses Balioni, makin Amin, Bapak. berkembang seperti Amin. itu ya, Amin. bisa di Bali, dan saya sih juga berharap di nasional juga bisa ikut berkiprah dan membawa juga nama Mitsubishi Electric Amin. Indonesia. Amin. Seperti itu. Jadi harapan Bapak Balioni tidak hanya di Bali, walaupun namanya Balioni. Iya. Tapi kalau bisa seluruh Indonesia. Betul, Tapi Pak, nggak iya. perlu ganti nama jadi Indonesia Yoni, ya kan? Tetap Balioni aja. Tetap Balioni aja, Pak. Biarkan dari lokal menuju ke nasional bahkan sampai internasional. Iya, Tetap Pak. support terus Balioni ya Pak ya. Iya, Pak. Terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Terima kasih Pak Joni, terima kasih. Ya, semoga sukses terus walaupun pandemi, tetap semangat. Iya. Ya, dan semoga kerjasama dengan Balioni terjalin makin erat. Gitu Siap, ya. siap, Win-win. Pak. Terima Oke, kasih. terima kasih. Ya itu tadi Sobat Balioni dimanapun Anda berada yang nonton konten ini. Jadi tetap semangat walaupun pandemi, tetap akan ada blessing in disguise atau tetap akan ada opportunity baru di tengah masalah yang terjadi. Jadi tetap jeli membidik opportunity yang ada di depan mata. Sekecil apapun itu akan bisa jadi besar jika Anda bisa mengoptimalkannya. Saya Johnny SKL pamit. Ingat tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, nyalakan notifikasi, dan bagikan ke teman-teman kamu kalau merasa konten ini bermanfaat. Johnny SKL pamit di sini. Sampai jumpa.